kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Supervisor Pusat Perbelanjaan di Mataram ditemukan tewas gantung diri di kamar kosnya. Guna mengetahui penyebab kematian korban, jenazah korban langsung dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara, Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan visum. Penemuan mayat Supervisor Fun City Mataram Mall yang tewas gantung diri di kamar kosnya di Monjok Baru Mataram sontak membuat geger warga sekitar dan warga ramai-ramai mendatangi TKP. Identitas korban diketahui berinisial M, pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya yang datang mencarinya namun pintu gerbang dalam keadaan terkunci. Curiga tidak ada jawaban, rekan kerja korban meminta izin ke warga untuk memanjat tembok dan menemukan korban tewas dalam keadaan gantung diri di dalam kamarnya. Ya udah kayak gantung. Mulanya seperti apa, Mas? Ya tertutup pintunya semua. Di sana itu ketika saya loncat, izin warga dulu, kasih loncat, lihat keadaan di dalam, baru buka pintunya, keadaan gelap di kamarnya. Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram yang menerima laporan penemuan mayat ini langsung melakukan identifikasi dan olah TKP, dibantu dokter dari Puskesmas Mataram. Guna mengetahui penyebab kematian korban, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat untuk divisum. Sudah melakukan olah TKP tadi, dan kami pun juga mengundang tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat untuk membantu melaksanakan olah TKP. Memang dari hasil olah TKP kami menemukan sesosok laki-laki berumur kira-kira 30-an tahun dalam posisi gantung diri. Dan kami pun juga sudah mengecek barang-barang berharga, sementara tidak ada barang yang hilang, seperti contohnya masih ada uang, dompet, handphone, ataupun kendaraan motor masih ada di tempat kos-kosan. Namun langkah berikutnya kami akan melakukan visum luar di Rumah Sakit Bayangkara, dan berikutnya lagi kami akan meminta persetujuan dari keluarga korban untuk melakukan proses otopsi sehingga kami mengetahui penyebab kematian. Di TKP, polisi menemukan petunjuk berupa selembar surat bertuliskan pengunduran diri korban dari tempat kerjanya. Petunjuk tersebut akan dikaitkan dengan kematian korban yang ditemukan meninggal dalam keadaan tidak wajar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, anggota DPRD Lombok Tengah mempertanyakan sumber dana taktis BULD Praya menyusul ditahannya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah dari fraksi PKS Ahmad Supli mempertanyakan sumber dana taktis di Badan Layanan Umum Daerah Praya yang disebutkan oleh Direktur RSUD Praya Muzakir Langkir saat ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan beberapa waktu lalu. Pasalnya, dana taktis pada BLUD RSUD Praya tersebut telah menyeret Direktur, Bendahara hingga PPK RSUD Praya menjadi tersangka dugaan korupsi dana BLUD RSUD Praya. Supli mempertanyakan asal-usul dana taktis yang sebelumnya tidak diketahui sama sekali. Selain itu, dana taktis yang dimaksud juga tidak jelas mulai dari sumber pengelolaan hingga penyalurannya. Yang saya minta kepada pemerintah daerah, kebolehannya. Asalnya dari mana dana itu? Kok tiba-tiba nongol di situ? Di anggaran enggak ada itu. Oh iya. Tapi kan enggak ada dana taktis itu. Makanya saya tanya, bagaimana, dari mana dia asalnya gitu. Bagaimana kedudukannya gitu. Iya kan? Jika dianggap satu hal kewajaran. Oh iya, kalau memang aturan mengatakan boleh diberikan kepada siapa saja, ya enggak apa-apa gitu. Jangan-jangan enggak ada aturannya. Dewan meminta agar pemerintah daerah segera memberikan jawaban terkait sumber dan peruntukan dari dana taktis yang dimaksud dengan harapan permasalahan yang ada menjadi jelas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, rekaman video puluhan siswa SMP beramai-ramai menyerang SDN model di Mataram viral di media sosial. Aksi ini diduga akibat kekesalan karena para siswa pinjam pakai gedung sekolah terlalu lama oleh SD model.
Sejumlah siswa SMPN 14 Mataram terlihat syok dan histeris menangis saat puluhan siswa secara spontan merusak sekat pembatas SD model yang terbuat dari triplek. Diduga aksi ini dipicu kekesalan para siswa karena pinjam pakai gedung sekolah yang terlalu lama oleh sekolah dasar model. Menyikapi insiden tersebut, pemerintah Kota Mataram, DPRD bersama orang tua murid langsung menggelar rapat koordinasi. Kepala SMPN 14 Mataram secara terbuka menyatakan pihaknya bertanggung jawab dan meminta maaf atas insiden Jumat lalu. Kendati demikian, aksi tersebut merupakan aksi spontanitas para siswa dan tanpa diprovokasi oleh guru. Pada saat kejadian saya juga tidak ada di tempat, tapi kan itu bukan alasan saya gitu. Tapi saya tidak kuasa. Saat saya kejadian di sini, saya di sana, mana itu, tapi itu tetap kesalahan kita. Tanggung jawab lah. Merespon kejadian pengerusakan yang viral di media sosial tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram terpaksa meliburkan kedua sekolah yang masih satu atap tersebut selama 3 hari ke depan untuk proses rekonsiliasi dan evakuasi barang-barang milik SDN model. Dinas juga akan memberikan pendampingan psikologis terhadap siswa SDN model yang mengalami trauma. Bisa pembelajaran daring ya, karena ini kan sudah terlatih pembelajaran blended learning ya, bisa belajar dari rumah, bisa belajar dari tatap muka juga. Nah, pendampingan lah, kan mereka secara psikis kan masih trauma. Ya, kemarin kan sudah ada tawaran dari LPA ya, untuk melakukan ya, nanti akan ada asesmen dulu ya. Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi, menyatakan kasus yang terjadi antara SDN model dengan SMPN 14 Mataram ini akan segera disikapi karena kejadian itu merupakan klimaks dari persoalan yang terjadi selama 6 tahun silam. Yang terpenting itu ada upaya-upaya kita untuk mengedukasi dan merecovery dari semua pihak, ya, termasuk guru dan anak-anak. Misalkan minta gedung baru kalau SDN model? Tidak, itu rencana lama itu, penyiapan tempat ya. itu. Artinya realisasinya seperti apa? Ya insya Allah tadi pendidikan sudah menyampaikan kesiapannya dalam 2 minggu, tidak sampai bulan. Insiden pengerusakan sekat pembatas SDN model oleh sejumlah siswa SMPN 14 Mataram memaksa relokasi SDN model dengan segera dan mendapatkan dukungan dan persetujuan dari pemerintah Kota Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.